Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan terus semangat. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar di tahun ajaran 2020-2021 sudah dimulai. Untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan nanti saya yang mengampu. Perkenalkan, nama saya Agus Slamet Arianto, bisa dipanggil Pak Agus. Jadi untuk kedepannya di kelas kalian nanti saya yang mengajar. Kita langsung saja. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa kompetensi dasar yang perlu kalian selesaikan di semester pertama. Kemarin juga sudah kasih PowerPoint, bisa dibaca-baca mengenai KD dalam 1 tahun atau 2 semester, yaitu di KD semester pertama dulu di kelas 12 ya. Di kelas 12 sendiri nanti di semester gasal ada 4 KD yang harus kalian selesaikan atau materi pokok yang harus kalian selesaikan, ada 4. Yang pertama, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, itu di KD 21 atau materi pertama. Yang kedua, praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, sistem pemerintahan sesuai dengan karakteristik good government. Yang keempat, pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada 4 KD, 4 materi pokok yang harus terselesaikan di semester gasal. Kita lanjut ke yang semester genap. Di semester genap itu sendiri ada 3 KD yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, peran pers di Indonesia. Yang ketiga, etos kerja masyarakat Indonesia. Itu KD yang harus kalian selesaikan di semester genap. Kita masuk langsung ke materi. Yang bab pertama tadi, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu ada 4 subbab yang perlu kalian pelajari nanti. Subbab yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Subbab yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Subbab yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan subbab yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu ada 4 subbab di bab pertama. Di kelas 11 juga sudah ada pembahasan mengenai hak dan kewajiban, tapi hak kewajiban asasi manusia. Nah, sekarang kita ke makna hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Makna yang pertama, hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia sebagai kedudukan anggota suatu negara atau sebuah negara. Nah, hak warga negara beda dengan hak asasi manusia, beda. Karena hak asasi manusia bersifat universal atau menyeluruh semua. Sementara hak warga negara terikat pada kedudukan sebagai anggota suatu negara. Yang kedua, makna kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu kewajiban warga negara, tanggung jawab menjadi warga negara, terikat dengan ketentuan negara atau suatu negara tertentu. Yang selanjutnya, ke substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila.
Yang pertama, sesuai nilai dasar sila-sila Pancasila, itu ada 5 sila. Sila yang pertama, menjamin hak memeluk agama dan menghormati kepercayaan agama lain. Itu di sila yang pertama. Lanjut ke yang sila kedua. Itu ada menjamin hak warga negara berkedudukan sama dalam hukum dan tidak membeda-bedakan orang lain. Di sila yang ketiga, menjamin hak warga negara dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Itu sila yang ketiga. Sila keempat, menjamin hak warga negara dalam berpendapat, berpartisipasi, dan membentuk organisasi, serta menghargai pendapat orang lain. Di sila yang kelima, menjamin hak milik orang lain dan berkewajiban menjaga ketertiban umum. Itu bentuk dari substansi hak dan kewajiban yang ada dalam nilai dasar setiap sila Pancasila. Jadi saling berhubungan mengenai hak dan kewajiban. Sekarang ke substansi hak dan kewajiban dalam nilai instrumental Pancasila. Itu termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 27 ayat 1 tentang pekerjaan dan penghidupan. Pasal 28A, hak untuk hidup. Pasal 28B, hak berkeluarga. Pasal 28C, hak mengembangkan diri. Pasal 28D, hak keadilan. Pasal 28E, hak kemerdekaan. Pasal 28F, hak berkomunikasi. Pasal 28G, hak keamanan. Pasal 28H, hak kesejahteraan. Pasal 28I, hak perlindungan. Itu pasal-pasal yang menyangkut tentang hak warga negara. Selanjutnya, kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada pasal 23 ayat 2 tentang pajak, pasal 27 ayat 1 tentang menaati hukum, pasal 27 ayat 3 tentang kedudukan orang lain, pasal 28J ayat 1 tentang menghormati hak asasi manusia, pasal 28J ayat 2 tentang pembatasan kewajiban orang lain, pasal 30 ayat 1 tentang usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 31 ayat 1 tentang mengikuti pendidikan dasar. Itu berbagai kewajiban warga negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ke kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu ada ilustrasi gambar bentuk kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di tengah-tengah masyarakat. Sekarang kita coba perhatikan berita berikut ini. Sorotan lain, Saudara, Polres Musirawas, Sumatera Selatan meringkus 2 orang oknum perangkat desa yang melakukan pungutan liar bantuan langsung tunai dana desa dalam penanganan COVID-19. Kedua pelaku ditangkap tim Saber Pungli Polres Musirawas di Balai Desa Banpres saat dilakukan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Dalam pemeriksaan, kedua oknum memotong Rp200.000 dari setiap Rp600.000 dana yang harusnya diterima setiap keluarga. Saat ditangkap, polisi mendapati uang senilai 3,6 juta hasil pemotongan dana dari 19 keluarga sebagai barang bukti. Kedua tersangka diancam Undang-Undang Korupsi dengan ancaman hukuman 4-12 tahun penjara. Yang diberikan oleh pemerintah maupun bantuan-bantuan orang yang peduli ya terhadap wabah COVID-19 ini di wilayah Murah. Dari berita tersebut bisa menggambarkan bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekarang ke tugasnya. Tugas yang pertama untuk kalian, coba tunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang di tengah pandemi COVID-19 sebagai seorang pelajar. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, menurut Anda faktor internal dan faktor eksternal
apa saja yang menyebabkan perilaku tersebut dari berita yang kalian perhatikan tadi, dan jelaskan alasannya. Itu ada 2 tugas. Nanti untuk tugas-tugasnya tetap dikerjakan di buku tugas, baik tugas 1 ataupun tugas 2 dan berikutnya. Difoto, dikirim dari menu aplikasi tim kalian kelas 12 PPKN. Dan bisa dikumpulkan di akhir semester buku tugasnya. Itu saja, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran daring atau pembelajaran online berikutnya. Tetap semangat, selalu sehat, dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.